Tanaman padi atau Oryza sativa L menjadi salah satu tanaman pangan penting karena menjadi makanan pokok hampir dari setengah penduduk dunia. Di Indonesia, padi merupakan tanaman utama yang sering ditanam oleh para petani karena merupakan pangan utama masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan menjadi fokus utama dalam membangun pertanian. Hambatan besar yang dihadapi dalam produksi padi yaitu adanya serangan OPT atau serangan organisme pengganggu tanaman. Serangan OPT yang pertama antara lain yaitu walang sangit. Walang sangit makan dan berkembang selama musim kemarau, yaitu sekitar bulan Juni sampai September. Pada bulan Maret, walang sangit pindah ke lahan tanaman padi secara bertahap, kemudian meletakkan telur dan menyelesaikan satu generasi sebelum panen. Walang sangit menyebabkan kerusakan pada biji padi, yang mengakibatkan biji kehilangan cairan dan menjadi kecil. Serangga dewasa maupun nimfa menghisap bulir pada fase masa susu. Selain itu dapat menghisap cairan batang padi. Serangan pada masa awal pertumbuhan bulir akan menjadi hampa, sedangkan pada stadia masa susu akan menimbulkan bintik. Bintik-bintik tersebut berwarna coklat dengan sebuah titik putih di bawahnya. Serangan OPT yang kedua antara lain yaitu kepi hijau atau Nezzara viridula. Kepi hijau merupakan hama yang terdapat pada tanaman padi yang berada di tangkai, daun, dan bulir. Kepi hijau masih tercatat sebagai hama penting tanaman padi karena hama kepi hijau merupakan salah satu hama utama padi yang merusak pada stadia generatif, yakni di saat tanaman telah membentuk bulir dalam keadaan matang susu. Kepi hijau juga menyerang batang, daun, dan bulir padi dengan cara menghisap cairan tanaman padi sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu. Lama hidup tanaman kepi hijau berkisar 7-134 hari. Selain organisme pengganggu tanaman yang dapat merusak tanaman padi, ada juga yaitu penyakit tanaman padi yang dapat menyebabkan gagal panen atau dapat menyebabkan kerugian pada petani yang menanam padi. Penyakit pertama yakni penyakit tawar daun. Penyakit tawar daun bakteri merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman padi yang selama ini membatasi produksi padi sawah. Penyakit ini dapat menginfeksi tanaman padi sejak fase vegetatif hingga fase generatif. Penyakit yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae BV. Oryzae ini dapat menurunkan hasil padi mencapai 30-40%. Tawar daun semakin meningkat pada musim penghujan dengan kelembapan yang tinggi. Kondisi tersebut sangat kondusif bagi perkembangan penyakit tawar daun. Selanjutnya yaitu gejala busuk bulir. Gejala busuk bulir bakteri pada padi dapat ditunjukkan dengan adanya gejala busuk berwarna kuning kecoklatan yang umumnya dimulai dari bagian pangkal ke ujung bulir disertai garis horizontal. Selain itu, gejala busuk dapat berupa bintik kecil yang menyebar tidak merata pada bagian bulir padi. Berdasarkan karakter morfologi, hasil uji fisiologi menunjukkan bahwa penyebab penyakit busuk bulir padi adalah bakteri Burkholderia gulmae. Berikut cara menetapkan petak sampel. Dalam satu kabupaten diambil minimal 8 dan maksimal 40 petak sampel tergantung dari luasan tanaman yang akan diambil sampelnya. Banyaknya petak sampel tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu luas pertanaman pada tiap blok. Yang kedua yaitu banyaknya tenaga pengamat. Yang ketiga jenis, umur tanaman dan juga topografi. Yang keempat yaitu keadaan hama serta tujuan pengamatan. Petak sampel ini dapat ditentukan secara acak melalui strata kecamatan, desa, blok pertanaman. Dari tiap blok pertanaman tersebut
dapat ditarik satu petak sampel yang terletak di tengah-tengahnya atau 5 petak sampel secara diagonal. Oleh sebab itu, populasi tanaman tiap blok bisa tidak sama, tidak tentu, tergantung dari jenis dan juga varietas tanaman, jarak tanam, pola tanam, dan lain sebagainya. Kemudian metode penarikan tanaman sampel. Dari setiap petak sampel ini akan ditarik 10 tanaman sampel, yaitu 10% dari populasi tanaman secara sistematis atau diagonal. Populasi tanaman per petak ada 100 tanaman, maka banyaknya tanaman sampel adalah 10 tanaman per petak. Lalu, kerusakan tanaman atau intensitas serangan. Intensitas serangan ini dapat dibedakan atas keterjadian serangan dan keparahan serangan. Keterjadian serangan ini adalah persentase tanaman yang tergantung dari seluruh populasi tanaman. Keterjadian serangan dapat dirumuskan dengan P, yaitu dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan A per N dikalikan 100%, di mana A sama dengan jumlah tanaman yang terserang dan N yaitu jumlah keseluruhan tanaman yang diamati. Keparahan serangan adalah persentase tanaman atau bagian tanaman yang terserang dari seluruh bagian tanaman yang diamati. Dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan sigma N kecil dikalikan V per Z dikalikan N besar, kemudian dikalikan 100%, di mana N sama dengan jumlah bagian tanaman dari tiap kategori serangan, terus V sama dengan nilai skala dari tiap kategori serangan, misal 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian Z yaitu nilai skala kategori serangan tertinggi dan N yaitu jumlah bagian tanaman yang diamati. Interval pengamatan itu tergantung dari jenis hama dan penyakitnya atau daur atau siklus hidupnya tanaman yang diamati.